Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Apa kabarnya Nanda? Baik Bu, Alhamdulillah. Kalau Ibu boleh tahu, nama Nanda siapa? Nama saya Sandra Amelia Amri Bu, namun biasa dipanggil Sandra. Oh, Sandra. Iya. Apa kesibukan Sandra sekarang ini? Sekarang ngampus sih Bu, sama latihan-latihan yang lain. Masih kuliah? Iya Bu. Udah semester berapa? Sekarang udah semester 5 Bu, mau UAS. Ya, sebentar lagi ya. Iya. Nah, kalau nama Ibu Sandra sudah tahu? Kalau lihat di itunya sudah Bu, nama Ibu Lalim Putri kan? Iya. Baik, kalau begitu ngomong-ngomong apa nih yang membawa Sandra menemui Ibu gitu? Jadi gini Bu, Sandra mau konseling dengan Ibu. Apakah sebelumnya Sandra sudah pernah konseling? Belum Bu. Belum. Jadi belum tahu ya apa itu konseling. Mungkin curhatan gitu mungkin Bu, konseling yang Sandra tahu. Ya bisa jadi ya, tapi di sini Ibu kembali jelaskan kalau konseling itu adalah sebuah proses di mana ada klien seperti Sandra dan Ibu sebagai konselornya, dan di situ kita nanti akan saling berinteraksi di mana Sandra menceritakan persoalan Sandra kepada Ibu dan bertujuan nantinya untuk mengentaskan persoalan yang Sandra ceritakan kepada Ibu. Jadi di sini Sandra bisa menceritakan apapun yang ingin Sandra ceritakan kepada Ibu. Serta dalam konseling ini ya itu ada yang namanya azas kerahasiaan Sandra. Jadi Sandra tidak perlu takut untuk menceritakan apapun kepada Ibu karena kerahasiaan yang Sandra bilang ke Ibu itu sangat-sangat terjaga dan tidak akan diketahui oleh siapapun. Oke. Baik, bisa kita mulai. Bisa Bu. Silakan. Oh iya, Ibu lupa. Sebelumnya Ibu di sini cuma mempunyai waktu 40 menit ya Sandra. Soalnya Ibu ada mau rapat sama pimpinan, jadi kita masih makan aja ya waktu yang 40 menit itu. Iya Bu, oke. Apa bisa? Bisa Bu. Ya, mungkin silakan cerita. Jadi gini Bu, Sandra itu kan ngampus kan Bu, jadi kayak akhir-akhir ini banyak persoalan sih Bu yang Sandra ceritakan. Contohnya saja seperti masalah keuangan, masalah pertemanan, sama masalah sama diri sendiri sih Bu, kayak akhir-akhir ini sulit tidur gitu Bu. Jadi tadi Sandra 3 ya? Iya. 3 ya. Persoalan Sandra itu masalah kuliah, masalah terhadap diri sendiri, sulit tidur. Nah, di antara 3 persoalan tadi mana nih yang kira-kira mau Sandra bahas dulu gitu, yang kayak yang lebih dahulu kita bahas? Kalau yang lebih mempengaruhi Sandra tuh kayaknya yang sulit tidur ini Bu, soalnya itu berpengaruh banget sama tugas-tugas, sama ngampus, sama yang lain-lainnya Bu. Jadi emang berpengaruh besar terhadap diri Sandra Bu yang masalah sulit tidur ini. Masalah sulit tidur seperti apa yang Sandra rasakan? Ya misalkan kan Bu, kan di kampus sekarang mau ada festival gitu Bu. Jadi ada latihan dan kelas Sandra ambil latihan randai gitu Bu. Jadi setiap harinya kami satu kelas itu latihan Bu, mungkin dari jam 4 atau jam 2 sampai nanti malamnya Bu. Ketika malam itu sudah bersih-bersihkan, sudah letih gitu, tapi matanya nggak mau ngantuk gitu Bu, sulit aja rasanya tidur tuh. Biasanya kalau pulangnya jam 9 kan, nanti bersih-bersih mungkin sudah jam setengah 10 gitu. Tapi ketika mau tidur kan nggak ngantuk gitu, jadinya cuma main HP atau apa sampai larut-larut malam gitu, mungkin sampai jam 12, jam setengah 1 gitu Bu. Jadi itu sih yang mengganggu rasanya Bu. Jadi gitu. Iya Bu. Lalu bagaimana biasanya Sandra supaya apa biasanya yang Sandra lakukan supaya Sandra tuh lebih
bisa untuk tidur lebih awal? Biasanya sih kan Sandra satu kos sama teman Sandra kan Bu, Mhm. ada 2 orang gitu. Jadi ketika mau tidur itu biasanya kami matikan lampu gitu Bu, dan pakai lampu tidur yang redup gitu. Mungkin itu sih Bu yang usaha yang Sandra lakukan dengan mematikan lampu, kan nggak terang banget jadi nggak Iya. nyaman. Kalau lampunya minim kan agak nyaman gitu, sunyi gitu Bu. Mhm. Itu sih usaha yang Sandra lakukan Bu. Ibu sangat setuju dengan usaha yang Sandra lakukan. Iya. Tapi nanti kalau misalnya usaha yang Sandra lakukan itu tidak berhasil, apa tindakan selanjutnya yang Sandra lakukan? Jika kan tadi mematikan lampu kan Bu, jika itu tidak berhasil mungkin Sandra itu Bu mendengarkan lagu sih Bu, tapi masih kurang, nggak kadang-kadang mempan, kadang-kadang enggak gitu. Oh, jadi seperti itu ya Sandra. Iya Bu. Jadi usaha yang Sandra lakukan dari persoalan Sandra yang sulit tidur itu dengan melakukan mencoba Sandra untuk mematikan lampu supaya Sandra tuh lebih tenang ya. Jadi Sandra tuh bisa tidur lebih awal. Dan usaha yang Sandra lakukan juga dengan menghidupkan musik ya. Tapi itu kadang berhasil, kadang enggak juga ya. Iya Bu. Jadi mungkin kedatangan Sandra ke sini mau minta nasihat sih Bu sama Ibu, bagaimana caranya mengatur waktu agar ketika waktunya tidur tuh ya tidur Bu, nggak susah tidur gitu, larut-larutkan malam. Jadi mau minta nasihat sih sama Ibu. Jadi begini Sandra, Ibu di sini bukan memberikan nasihat kepada Sandra, tapi di sini kita membersamai atau bersama-sama mencari solusi atau cara mengatasi persoalan yang Sandra ceritakan tadi. Dan di sini mungkin Ibu akan dengan melakukan teknik, yaitu dengan teknik relaksasi namanya gitu. Apakah Sandra tahu apa teknik relaksasi? Nggak tahu Bu. Jadi di sini teknik relaksasi itu adalah sebuah teknik di mana nanti yang Ibu berikan kepada Sandra yang bisa membuat Sandra itu pikiran Sandra menjadi tenang, lebih plong, fresh, pikiran Sandra tuh lebih terbuka gitu. Boleh Bu, mau Sandra? Kalau begitu apa bisa kita lakukan sekarang? Bisa Bu. Baik, kita lakukan ya. Ya. Baiklah Sandra, sekarang kita akan melakukan teknik relaksasi. Baik Bu. Nah, sekarang Sandra boleh tidur. Baik. Silahkan Sandra lentangkan kedua kaki Sandra. Direnggangkan dalam jarak lebih kurang 30 cm. Letakkan kedua telapak tangan di sisi badan dengan telapak tangan menghadap ke atas dan dilemaskan. Pejamkan mata dan gerakkan secara perlahan-lahan semua bagian badan untuk menciptakan posisi badan yang nyaman dan tenang. Kemudian, mulai mengendurkan badan, bagian demi bagian. Terlebih dahulu, perhatikan kaki kanan. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Angkat kaki kanan setinggi 25 cm dari lantai. Tahan, terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegang. Kendurkan otot-otot kaki, biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas secara tiba-tiba. Gerakkan kaki secara lemah lembut dari
kanan ke kiri. Kendurkan sepenuh-penuhnya. Lupakan keadaan kaki kanan, lalu perhatikan kaki kiri. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Angkat kaki setinggi 25 cm dari lantai. Tahan. Tahan. Terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegang. Kendurkan otot-otot kaki. Biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas dengan tiba-tiba. Gerakkan kaki secara lemah lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuh-penuhnya. Lupakan keadaan kaki kiri. Kemudian, arahkan perhatian pada otot pinggul, pantat, dan dubur. Tegangkan, kendurkan, tegangkan, kendurkan. Sekali lagi, tegangkan, kendurkan. Selanjutnya, perhatikan bagian perut. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan perut. Tahan nafas dan hembuskan udara melalui mulut serentak dengan mengendurkan semua otot-otot perut dan sekat rongga badan. Pindah ke bagian dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan dada. Tahan, tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengendurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengendurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengendurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Pindah ke bagian bahu. Dengan tidak menggerakkan lengan, gerakkanlah kedua bahu sampai ke bagian depan dari badan. Kendurkan kembali dan biarkan ia turun dengan sendirinya ke lantai. Selanjutnya, perhatikan daerah bagian leher. Dengan perlahan-lahan dan lembut, putar leher ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan kembali ke tengah seperti biasa.
Kemudian kendurkan otot-otot leher. Lalu perhatikan otot bagian muka. Gerakkan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Lalu kendurkan. Gerakkan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Lalu kendurkan. Gerakkan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan kendurkan. Katupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir, kemudian kendurkan. Katupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir, kemudian kendurkan. Katupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir, kemudian kendurkan. Kempotkan otot pipi dan kendurkan. Kempotkan otot pipi dan kendurkan. Kempotkan otot pipi dan kendurkan. Tegangkan ujung hidung dan kendurkan. Tegangkan ujung hidung dan kendurkan. Tegangkan ujung hidung dan kendurkan. Kerutkan kening, kemudian kendurkan. Kerutkan kening, kemudian kendurkan. Kerutkan kening, kemudian kendurkan. Sekarang Anda telah selesai mengendurkan semua otot-otot untuk meyakinkan apakah seluruh bagian badan Anda telah kendur. Telusurilah sekujur tubuh Anda, mulai dari ujung kaki sampai kepala, untuk mengetahui apakah masih ada bagian yang belum kendur. Jika Anda menemui bagian yang belum kendur, pusatkan perhatian Anda pada bagian ini dan kendurkan. Anda adalah bebas, sebebas-bebasnya. Anda ibarat lautan kedamaian dan ketenangan. Sekarang, Anda bayangkan bahwa saat ini Anda berada di alam yang penuh dengan kedamaian. Ketenangan dan ketentraman.
Indahnya kicauan burung yang merdu, percikan ria air yang senada, yang mengalir begitu tenang dan menyejukkan, serta hembusan angin yang mendesirkan dedaunan yang berhembus sepoi-sepoi. Anda bebas melepaskan pandangan Anda. Anda menikmati indahnya pemandangan yang hijau dan menyejukkan. Menikmati bunga-bunga yang bermekaran seiring dengan kedamaian hati yang Anda rasakan. Sekarang, bayangkan Anda berjalan sesuka hati Anda di alam yang bebas. Setiap langkah dan ayunan tanganmu selalu disambut dengan indahnya bunga yang berwarna-warni. Canda tawa kupu-kupu yang cantik berterbangan menemani Anda, membuat hati Anda begitu tentram, nyaman, dan penuh dengan kedamaian. Bayangkan Anda bagaikan seekor burung. Anda terbang jauh sesuai dengan keinginan hati. Anda bahagia, bersenandung bersama alam, menyanyikan nada-nada indah yang Anda sukai. Tiada sesuatu apapun yang menghalangi Anda. Anda terbang, terbang, terbang. Dan Anda hinggap pada sebuah dahan yang memberikan kenyamanan terhadap diri Anda, dan Anda merasa nyaman di sana. Bayangkan, lalu bayangkan Anda juga berada di lautan padang rumput yang membuat mata Anda
memanjanggi padang rumput yang sangat luas. Bayangkan Anda berlari-lari, menari-nari di padang rumput tersebut. Baik Sandra, tadi sudah kita lakukan yang namanya teknik relaksasi. Iya Bu. Bagaimana perasaan Sandra sekarang ini setelah dilakukan teknik relaksasi? Tenang Bu, dan juga kayak apa ya? Ada yang beda aja rasanya gitu Bu. Kayak stres, kayak tenang. Jadi dari konseling kita ini, apakah bisa Sandra menyimpulkan dari proses Ibu mau minta kesimpulan dari Sandra gitu, apa yang bisa Sandra simpulkan dari proses konseling kita pada hari ini? Mungkin dapat Sandra simpulkan persoalan Sandra tadi Bu yang mengalami sulit tidur, dan mungkin cara mengatasi dari sulit tidur ini mungkin dengan melakukan relaksasi Bu, dengan mengendurkan semuanya Bu, mungkin menghilangkan beban-beban dalam pikiran, dan mungkin mendengarkan musik yang slow gitu. Baik Sandra, kalau begitu Ibu juga mau menyimpulkan sedikit ya dari persoalan Sandra yang kita angkat tadi, yaitu mengenai Sandra yang sulit tidur dengan Sandra melakukan usaha seperti mematikan lampu, menghidupkan musik, serta juga dengan penerapan teknik relaksasi ini yang sudah kita coba ya. Iya Bu. Ibu sangat setuju dengan usaha Sandra. Ibu yakin Sandra bisa mampu untuk kedepannya lebih mudah lagi untuk tidur setelah usaha-usaha dan teknik yang kita lakukan. Dan teknik ini juga nantinya bisa Sandra coba di rumah Sandra. Jadi kapan nih bisa Ibu ketahui perubahan atau perkembangan dari Sandra? Mungkin untuk beberapa hari ini Sandra mungkin akan mencobakan lagi Bu teknik ini. Terus nanti mungkin 5 hari atau beberapa hari lagi Sandra akan kesini lagi Bu untuk bilang sama Ibu bagaimana perkembangannya. Baik, kalau begitu Ibu tunggu secepatnya ya. Iya Bu. Ya, kalau gitu mungkin karena waktu juga ya, kita cukupkan saja dulu proses konseling kita pada hari ini. Iya.
Terima kasih Sandra sudah mempercayai Ibu. Ya Bu, Sandra juga terima kasih ya Bu sudah mau membantu Sandra. Ya, Terima kasih Bu. ya Sandra. Assalamualaikum. Salam.